Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya Channel Anak Tuhan, dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dotoni, di mana Pak Dotoni di sini menjelaskan Indonesia memang ekonominya sedang bertumbuh, tetapi dia mengungkapkan bahwa tidak boleh dengan berhutang akibat pertumbuhan ekonomi ini. Karena kenapa? Hukum Indonesia itu belum ada kepastian. Dan juga bahayanya adalah 2026 ini bakal inflasi gede-gedean kalau Indonesia ini bertumbuh ekonomi dengan hutang negara, karena kalau berhutang itu harus ditebus atau dibayar supaya utangnya itu tidak jatuh tempo, bunganya terlalu besar. Nah, pada Tony juga bilang di sini hukumnya memang Indonesia ini belum ada kepastian supaya bisa menarik investor luar dan juga merasa amankan UMKM kita yang ada di Indonesia, karena hukumnya ini belum ada kepastian. Yang dalam berarti hukum Indonesia ini memang harus banyak yang diubah supaya pasti dan supaya investor luar ini mau berinvestasi di Indonesia tentunya. Nah, langsung saja sebelum kita ke videonya, izinkan saya untuk membacakan satu nungan firman Tuhan yang ada di Yosua 22 ayat 13 yang berbunyi, kemudian orang Israel mengutus Pinehas bin Eleazar ke tanah Gilead kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Yang artinya adalah biasakan konfirmasi lebih dulu saat kita mendapat kabar buruk yang belum jelas kepastiannya. Dan itu dia satu nungan firman Tuhan yang ada di Yosua 22 ayat 13. Mari langsung saja kita ke video ya bersama Bapak Pendeta Dotoni. Mari kita simak videonya. Ya, silakan Pak Daud. Thomas ada di mana? Lagi berobat Pak Daud. Doakan. Oke. Ini kita langsung bicara aja nih Ibrahim. Doa sih Pak. Ya. Ya, Pak, doa. Mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Tuhan bekerja. Berkati kami semua ya Tuhan untuk acara hari ini. Amin. Dan namamu dimuliakan. Amin. Amin. Oke, Ibrahim, silakan Pak Daud. Ya, ada apa Pak? Gimana Pak? ada suatu hal yang kita perlukan untuk tahun ini. Mm-mm. Tahun ini kita akan menghadapi hal yang sangat yang harus betul-betul hati-hati. Apa itu Karena Pak? semua kan pada wait and see untuk menunggu dan melihat Mm-mm. Menteri Keuangan yang sekarang Betul. selama 3 sampai 6 bulan. Sama 3 sampai 6 bulan ya Pak. Jadi kalau pendapat saya, untuk analisa pendapat saya pribadi lah ya, Mm-mm. untuk bicara pertumbuhan ekonomi ya, Mm-mm. pertumbuhan ekonomi itu ada dua macam ya. Mm-mm. Nah, jadi misalnya gini, saya kasih contoh ya, Mm-mm. Ibrahim punya pabrik. Ya. Pada itu punya pabrik, ada pinjaman uang, saya itu beli mesin dan untuk membesarkan usaha. Itu Mm-mm. pertumbuhan tidak? Pertumbuhan Pak. Nah, tetapi kan hutang. Hutang ya. Hutang harus bayar. Harus bayar. Nah, itu namanya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perusahaan di mana dia harus menanggung hutang. Jadi hutang ya Pak. Nah, kedua, Mm-mm. pertumbuhan ekonomi, misalnya perusahaan pabrik ya, itu Mm-mm. tidak ada hutang tapi dari dalam. Dari dalam. Maksudnya gimana Jadi Pak? ada namanya cadangan devisa. Oh Jadi iya. kayak ada cadangan di perusahaan. Mm-mm. Jadi pakai uang perusahaan sendiri gitu loh. Oh iya. Nah, kalau saya kan lebih suka dalam perusahaan itu bahwa kita dalam perkembangan itu Mm-mm. tidak dari hutang gitu loh. Bukan dari hutang Pak ya. Itu eh, pendapat saya gitu. Betul enggak, Betul. Ibrahim? Kalau dari hutang jadi Nah, bertumbuh tapi hutang ya Pak. nah, nah. Jadi yang jelas tahun ini Mm-mm. dan tahun depan ya pertumbuhan ekonomi target itu kan
di atas 5%. Di atas 5%, Pak. Itu target ekonomi makronya kan gitu. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan satu Ibrahim. Gimana, Pak? Nah, pertumbuhan ekonomi itu Mm. disuntik utang atau tidak? Nah, itu. Nah, itu Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu karena hutang dari negara lain, nah, kan utang harus bayar. harus bayar. Betul, Pak Daud. Dan itu kan setiap tahun kan negara kita kan juga harus bayar utang juga. Betul, Pak Daud. Nah, itu caranya gimana, Nah, Pak? itu Biar nggak harus ini, Pak. harus memanagenya hati-hati gitu loh. Heeh. Jadi pertumbuhan ekonomi secara makronya ini Heeh. eh, dari hasil dari dalam negeri Heeh. atau dari hutang. Nah, beda lagi. Heeh. Dari dalam negeri atau hutang, Pak ya? Betul, Ibrahim? Betul, betul. Kalau hutang kan Heeh. harus dibayar, Pak Nah, ya? kalau hutang, wah itu nanti berat di APBN gitu. APBN. Betul, Pak. Betul? Betul, Pak Daud. Nah, Setuju, Pak. jadi solusinya untuk Hmm? pertumbuhan ekonomi untuk target di atas 5%, Mm-mm. nah itu harus pertama ekonomi itu bergerak di eh, bawah dan menengah, Bawah dan bukan menengah. hanya di atas gitu loh. Bukan hanya di atas, Pak Eh, ya? hmm. Nah, pertumbuhan ekonomi yang menengah ke bawah itu Heeh. caranya gimana? Nah, Gimana, Pak caranya Daud? adalah dengan memberi insentif perpajaan. Insentif perpajakan. Diapain, Pak? Ah, insentif perpajaan ini misalnya Mm-mm. UMKM Mm-mm. diperpanjang, Diperpanjang. UMKM-nya itu diperpanjang, tapi Mm-mm. harus ada kepastian hukum. Kepastian hukum. Artinya disahkan secara undang-undang gitu loh. Mm-mm. Nah, jadi harus disahkan secara undang-undang gitu loh. Disahkan oleh undang-undang, Pak ya? Iya, jadi kan itu omset yang eh, di bawah 4,8 M ya. Nah, itu harus disahkan undang-undang kalau diperpanjangnya. Nah, Mm-mm. untuk menggerakkan ekonomi makro menengah ke bawah, Mm-mm. itu harus ada namanya UMKM Inset, memberikan kepastian dalam perpajaan gitu. Kepastian dalam perpajakan, Pak. Nah, baru bisa menggerakkan ekonomi menengah ke bawah. Hmm. Nah, tapi kalau tidak ada kepastian hukum masalah Heeh. tentang perpajaan, UMKM, nah itu Heeh. semua pada wait and see, menunggu dan melihat. Menunggu dan melihat akhirnya, Pak ya. Jadi harusnya tak UMKM itu Mm-mm. untuk kepastian hukumnya disahkan undang-undang. Itu nomor satu di bidang Harus perpajaan. harus disahkan undang-undang dulu, Pak ya, biar jelas ya, Pak. Ya, perpajaan. Betul? Betul. Kedua, Mm-mm. kedua juga ada namanya kepastian hukum untuk investasi. Oh, kepastian hukum investasi, Pak. Iya, jadi harus ada kepastian hukum dalam investasi Seperti apa di yang baik, dalam Pak Daud? negeri itu, Seperti apa yang baik, Pak Daud? yaitu eh, model satu pintu. Hmm. Jadi satu Satu pintu. pintu dan itu diawasin juga gitu loh. Jadi kan kadang itu kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah kan repotnya gitu. Betul? Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Nah, investasi ini harus betul-betul dipermudah dalam investasi itu gitu loh. Dan Betul-betul harus ada dipermudah. namanya kepastian hukum gitu loh. Oke, baik, Pak. Betul enggak, Betul, Pak Daud. Ibrahim? Betul, Pak Daud. Harus ada kepastian apa? Kepastian hukum. Betul, betul, Betul. betul. Betul, Pak. Kepastian apa? Kepastian hukum investasi. Ya, itu harus jelas. Hmm. Pertama, kepastian hukum masa perpajaan Masalah UMKM pajak. 4,8 M. Itu harus ada kepastian hukumnya dulu. Nomor satu itu. Itu Hmm. supaya mencapai target di atas 5%. Oke. Mencapai target
Gimana Ibrahim? Luar biasa Pak Daud. Pak Daud idenya luar biasa ini Pak. Harus ada kepastian hukum. Nah, karena perpajakan itu orang mau investasi mikir pajak kan mumet. Iya. Pajaknya berapa kan Pak? Harus ada kepastian hukum dulu di perpajakan dulu, yaitu UMKM dulu. Nomor satu UMKM dulu. Mm-mm. Karena yang menggerakkan menengah ke bawah, Menengah ke bawah UMKM. middleman ya, Mm-mm. secara global itu UMKM. Mm. Makanya kepastian hukum dalam UMKM Mm-mm. yaitu 0,5% Mm-mm. itu betul-betul ada kepastian hukum dulu. Iya. Kalau sekarang belum Pak ya? Nah, enggak tahu, tapi saran saya harus segera dipastikan. Pastikan dulu Pak. Disahkan undang-undang. Usahakan undang-undang. Nah, yang kedua, nah kedua, Mm. kedua adalah Investasi. kepastian hukum dalam investasi. Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Nah, dan Mm-mm. yang ketiga adalah kepastian hukum ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan Pak ya. Kenapa Iya, kenapa Pak Daud? kan investasi itu tidak mau dibikin pusing sama tenaga kerja. Mm-mm. Jadi harus ada investasi itu tenaga kerja itu betul-betul dilindungi. Nomor satu Dilindungi. dilindungi. Kedua Mm-mm. ada kepastian hukum juga. Kalau investasi di Indonesia, tenaga Mm-mm. kerjanya gimana? Gitu loh. Oh iya Betul? betul. Betul Pak Daud. Dimanusiakan ya Pak. Jadi harus ada kepastian hukum di bidang ketenaga kerjaan. Masalah gaji dan sebagainya Sistem Pak ya. tenaga kerjanya gimana? Betul? Betul. Betul? Betul, betul Pak Daud. Gimana menurut Ibrahim? Ya, betul Pak. Ini kepastian hukumnya harus dipastikan dulu supaya kita bisa bangkit ya Pak. Jadi kepastian perpajaan Pajak UMKM, UMKM, kepastian investasi, investasi, kepastian pastikan ketenaga tenaga kerjaan, kerjaan. dan yang keempat yaitu apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu. Apa bisa Nah, menciptakan lapangan pekerjaan, jadi Pak? semua itu ada niat bisa ya. Kalau pajaknya Oke, jelas, investasi jelas, Pak ya. Pasti hukum bisa. tenaga kerjanya jelas. Iya. Heeh. Nah, nah itu untuk menggerakkan menengah ke bawah. Nah, ini ada kabar Pak Daud. Pendapatan di bawah 10 juta katanya nggak dipajakin. Itu gimana itu Pak Daud? Ya, itu harus dalam hukum perpajakan itu harus ada kepastian hukum disahkan undang-undang. Oh, harus harus disahkan dulu Pak. Ya, kalau yang penting tuh UMKM itu ada pengesahannya dulu. Jadi untuk menciptakan lapangan pekerjaan Ya, gitu. betul. Betul Pak Daud. Kalau itu belum ada kepastian kan Mm-mm. wait and see semua, menunggu dan melihat. Hmm, betul betul. Bagaimana pendapat saya Ibrahim? Luar biasa Pak Daud. Ternyata ekonominya Pak Daud ini bagus juga Pak Daud. Luar biasa. Jadi harus ada kepastian-kepastian seperti itu. Nah, itu pandangan saya loh Ibrahim. Ini pandangan ilmu ekonomi Pak Daud ini luar biasa ini Pak Daud. Ya, saya kan hanya belajar-belajar kan. Kita dulu pernah jadi gelandangan istana toh. Gelandangan istana. Kita dulu gitu. Jadi kita ibaratnya oh nggak dikit-dikit tahu lah. Jadi kepastian-kepastian perlu itu Betul, harus ada betul. namanya. Dan juga yang berikutnya adalah kepastian hukum Kepastian hukum apa Pak? antara sipil dan militer Oh, supaya tidak tumpang tindih. sipil sama militer ya Pak. Seperti apa Pak? Misalnya Pak. Jadi ada kejelasan hukum eh, ini wilayah militer, ini Oh, wilayah sipil, polisi. polisi. Sipil itu Jadi berarti tidak polisi boleh kan Pak ya? eh, kan Ngurusi. gini ya, pertahanan dan keamanan. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Nah, nah kalau dalam negeri itu adalah polisi, betul? Dalam negeri polisi ya. Kejelasan hukum perdata dan pidana, betul? Betul. Nah, kalau militer adalah pertahanan kan? Militer pertahanan, betul Pak. Pertahanan negara ya.
Nah, itu harus jelas kepastian hukumnya supaya Kapasitasnya, tidak tumpang tindih. ya kapasitasnya apa Pak ya? Kapasitasnya militer, Hmm, kapasitas polisi sipil kan gitu. betul. Jadi hukumnya harus jelas. Hukumnya harus jelas Pak ya. Betul Nah, Pak. gimana menurut Ibrahim? Luar biasa. Pandangan Pak Daud malam hari ini biar didengar oleh kita punya Nah, pemerintah Pak. iya, tidak boleh tumpang tindih. Tumpang tindih. Betul. Nah, udah paham di sini. Paham Pak, jelas Misalnya Pak. objek vital Mm-mm. perusahaan swasta. Nah, itu Apa? wilayah mana? Militer atau sipil? Harus jelas. Hmm, betul betul. Ini Supaya BUMN milik pemerintah. Ini mm-mm. militer atau sipil. Nah, itu harus jelas hukumnya Hmm. Nah ini efeknya supaya kemana tidak ini Pak? tumpang tindih. Efeknya kemana ini Pak? Hah? Akan berefek kemana nanti? Nah, itu kan harus ada namanya keamanan bicara tentang kepastian hukum wilayah mana? Wilayah sipil atau wilayah militer. Harus ada kejelasan. Jadi jangan didobel Pak ya. Jangan ditumpang tindih. Heeh. Tidak boleh tumpang tindih. Tumpang tindih. Gimana Ibrahim? Luar biasa Pak Daud, setuju dengan Pak Daud. Nah, Pandangannya luar untuk biasa. menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan investasi itu harus ada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Hmm. Kalau tidak ada kepastian UMKM ke perpajaan, menggerakkan ekonominya kan semua pada wait and see semua, menunggu dan melihat. Wait and see semua. Ya, Action boleh, tapi kepastian harus ada. kepastian harus ada Pak. Kalau actionnya ada, tapi kepastian hukumnya tidak ada, Mm. kan jadi orang wait and see semua, menunggu dan melihat. Takut Iya. salah. Ini bagaimana ini? Bagaimana ini gitu Pak ya? Ya, itu harus jelas. Tapi saya percayalah, karena kan Letnan Jenderal Glenny Kerupan kan ngasih saya tugas Mm. untuk doa seluruh Indonesia, proyek Sampai doa. akhir tahun. Iya. Luar, Oke, gimana pendapat saya? luar biasa Pak Daud, sangat diterima oleh kita malam hari ini. Oke, nanti tanya jawabnya Senin depan aja, sebab ini Oh, masih di tempat lain saya nih. oke, Oke. Senin, Senin Pak ya. Saya ucapkan terima kasih tentunya buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Dotoni. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel Anak Tuhan, yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin membacakan lagi satu renungan firman Tuhan yang tadi, yang ada di Yosua 22 ayat 13 yang berbunyi, kemudian orang Israel itu mengutus Pinehas bin Elazar ke tanah Gilead, kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Langsung saja saya akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom and God bless you all. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan, yang mengasihani engkau. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh,
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.